Puji Tuhan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Shalom. 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 Apa kabarnya? Dahsyat luar biasa. Kita akan bersukacita bagi Tuhan. Haleluya. Mari semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan kita luar biasa dahsyat. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Ternyata Tuhan yang baik. Sukacita bagi Tuhan. Haleluya. Hallelujah.
Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami hadir di sini, di bait suci-Mu Tuhan, di rumah-Mu Tuhan. Kami datang bawa korban syukur kami, pujian kami, penyembahan kami hanya kepada-Mu yang Bapa yang baik dan dahsyat luar biasa. Terima kasih buat nafas itu. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang kami rasakan Tuhan. Sungguh kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Lawat kami ya Roh Kudus, lawat kami ya Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu terjadi buat hidup kami pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur lawatan umat-Mu pada pagi hari ini. Biar umat merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, silakan berdoa. Terima kasih. Hadirat-Mu
dengan rasa syukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang sudah menolong kehidupan kami, menuntun kami dalam 1 minggu perjalanan yang sudah kami lewati lagi. Dan kami datang di rumah Tuhan, kami ingin merayakan bagaimana betapa sukacitanya kami, bagaimana kami bersyukur kepadamu, bagaimana kami membawa hidup kami Tuhan ke dalam rumah-Mu ini. Tanda kami bersukacita, berterima kasih atas anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan diajar lagi, dibentuk, disempurnakan, semakin serupa ke gambar Allah. Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Dengan kebenaran firman Kau koreksi hidup kami. Dengan kebenaran firman Tuhan, Engkau juga Bapa di surga membawa kami makin dewasa ke arah Engkau. Dan Tuhan Yesus, urapan-Mu turun mulai dari hamba yang menyampaikan, juga kepada setiap kami yang menerima kebenaran firman, juga kekasih-kekasih yang dalam ibadah sore hari lewat YouTube juga akan diberkati. Kami percaya Tuhan, ketika Roh Kudus bekerja, maka Engkau akan mengadakan banyak mujizat, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan dibawa pada kemenangan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan ya. Bapak Ibu, kita lagi belajar untuk melaksanakan ibadah yang memenuhi kualitas nilai standar ilahi ya. Saya tidak tahu kenapa ya di menjelang tahun Tuhan mengingatkan kita untuk mempersembahkan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab kita sudah sempat beberapa waktu tidak bisa ibadah di gedung gereja karena corona ya. Dan ketika kita balik bisa gereja dibuka, kita bisa ibadah di dalam gereja. Sepertinya Tuhan mengingatkan kita semua untuk menata ulang ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin karena kita waktu ibadah di rumah kan lebih santai ya. Kita bisa duduk di ruang makan, di meja makan, kita bisa duduk di ruang tamu. Ada yang ibadah di kamar karena televisi besar di kamar ya. Jadi waktu di transfer ke televisi ya, TV-nya ada di kamar. Jadi ibadah di dalam kamar. Nah, maka ketika kita bisa ibadah kembali di gereja, Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk menata ibadah yang berkenan ya, ibadah yang memenuhi standar Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita mau lihat bacaan kita di Roma 12. Mari kita baca, buka sama-sama Roma 12 ayatnya yang pertama. Saya mau baca sampai selesai satu perikop ya. Roma 12 ayat pertama sampai dengan ayat ke-8. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing.
Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak dalam satu jemaat, dalam satu organisasi gereja, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ya. Bagaimana hidup berjemaat, dikatakan jemaat itu seperti tubuh Kristus, ya. Kristus yang jadi kepalanya dalam jemaat GBI Sola Gracia. Gembala itu yang jadi leher, ya, menyambung apa yang ada di pikiran Kristus, ya, menyalurkan makanan firman itu lewat leher, lewat tenggorokan, ya. Dan jemaat itu adalah tubuhnya, ada yang jadi tangan kiri, ada yang jadi tangan kanan, ada yang jadi kaki kiri, kaki kanan, ada yang jadi jantung, ada yang jadi paru-paru, ada yang jadi segalanya, begitu, ya. Jadi kalau kepala ya pasti sehat, ya, namanya Tuhan. Nah, gembala juga harus sehat, tidak boleh radang, ya, karena dia akan menyalurkan makanan, dia yang akan menyalurkan apa yang jadi pikiran Tuhan, apa yang Tuhan mau kepada tubuh. Dan harus berdoa supaya itu jadi dalam jemaat GBI Sola Gracia. Jadi ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Tuhan apabila strukturnya benar dulu, ya. Struktur yang benar, Yesus jadi kepala, gembala itu jadi ini, penyalur makanan, menyampaikan firman, menyampaikan pikiran-pikiran Tuhan, ya. Dan kalau lehernya sehat, ajaran-ajaran yang bersumber dari kepala, dari Tuhan Yesus, maka tubuhnya akan sehat. Seperti kita juga, kalau kita makan sembarangan, itu akan merusak jantung kita, paru-paru kita, ya. Nah, kalau gembala saudara tidak berfungsi sebagai gembala, menyalurkan makanan yang benar, ya, menyalurkan pikiran-pikiran Tuhan kepada tubuh, ya. Kayak tubuh kita ini kan bisa bergerak karena apa? Perintah dari otak, ya kan? Nah, kalau otaknya, kepalanya Kristus, lalu disalurkan oleh gembala dengan benar, maka pasti semua anggota tubuhnya akan sehat. Dia akan menjadi jemaat yang tertanam, bertumbuh dan berbuah. Dan buahnya itu dinikmati oleh masyarakat sekitarnya, ya. Nah, yang kita garis bawahi ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, setelah strukturnya benar, ya, kalau dalam organisasi gereja, kita harus dengar apa yang disampaikan sinode, ya, sebagai kepala dari Gereja Bethel Indonesia. Lalu gembala-gembala menyampaikan kepada jemaat apa yang dituangkan oleh sinode Gereja Bethel Indonesia. Nah, lalu yang kedua yang Tuhan tuntut sebagai ibadah adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara ingat pada waktu bangsa Israel beribadah kepada Tuhan, dia membawa domba, dia membawa lembu, ya, untuk dipersembahkan. Dan imam di pintu masuk, ya, itu menyeleksi, melihat
apakah lembunya, dombanya sehat, dilihat matanya, kuku-kuku kakinya. Kalau ternyata matanya buta sebelah, itu disuruh bawa pulang, tidak diterima persembahannya, dia nggak bisa ibadah, pulang karena bawa bala cacat ke rumah Tuhan. Ya, nah itu sebabnya para imam akhirnya berinisiatif menyiapkan daripada nanti jemaat bawa domba yang cacat, lembu yang cacat. Akhirnya imam menyiapkan jemaat tinggal beli gitu loh. Bisa beli domba, terkukur, ada meja untuk tukar uangnya kalau uangnya terlalu besar untuk membayar gitu ya. Ada meja penukaran uang. Nah, imam menolong jemaat menyiapkan persembahan yang berkenan, yang tambun, yang sehat, tidak cacat. Apakah ini berkenan sama Tuhan? Tidak. Karena apa? Karena jemaat tidak mengupayakan dia bekerja, dia mendapatkan upah dari hasilnya. Ada yang dia makan, ada yang dia kembalikan sebagai perpuluhan, ada yang dia bawa sebagai korban. Nah, waktu zaman itu ya membawa korban kepada Allah. Jadi sebelum hari Sabat, umat sudah pergi ke pasar ternak untuk cari ternak yang tambun, yang sehat. Artinya apa? Ada upaya dari jemaat, dari umat, dia bekerja, dia menghasilkan uang, dia cari persembahan yang terbagus, baru dibawa ke rumah Tuhan. Ketika diseleksi sama imam benar memenuhi syarat, baru dibawa ke mezbah untuk ditikam, dicurahkan darahnya sebagai korban kepada Tuhan. Nah, jadi ibadah waktu itu tidak berkenan karena apa? Karena imam menyiapkan ternak yang akan dipersembahkan di mezbah korban bakaran. Umat cuma tinggal bayar. Ya, kalau uang besar, uang kecil bisa ada meja penukaran uang, ada meja kasir. Nah, itu yang membuat Tuhan Yesus waktu itu apa? Menjungkir balikan meja penukaran uang. Dia cabut semua hewan yang dijual, ya, karena dia bilang rumahku dijadikan sarang penyambut. Nah, dari pelajaran ini, ya, kita belajar, kita mau membawa persembahan dari usaha kita. Nah, persembahan dari usaha kita, saudara bisa isi persembahan penginjilan, korban syukur, saudara bisa isi pelayanan diakonia, saudara bisa memberi untuk ya berbagai kegiatan gereja, pengembangan gereja, ada kas di depan ini kan. Nah, itu dari apa? Dari usaha saudara. Tetapi di atas persembahan ini, yang paling tinggi nilainya adalah persembahan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita bisa bawa uang ratusan juta hasil korupsi, kita bawa ke rumah Tuhan dengan tangan yang kotor, hati yang kotor, pikiran yang kotor. Ya, persembahannya oke, ratusan juta bisa dipakai untuk pelayanan, tetapi kitanya tidak jadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ya, karena standar tertinggi dari semua persembahan yang dibawa itu bukan nilai-nilai yang fana, yang ini bisa habis dipakai keuangan ini, ya. Tapi persembahan yang paling istimewa adalah tubuh. Jika kita mempersembahkan korban, makanya dibilang pada waktu saudara masuk ke rumah Tuhan membawa korban, lalu saudara diingatkan punya musuh, letakkan dulu korban itu, selesaikan dulu masalahmu. Karena apa? Karena persembahan saudara nggak ada nilainya. Nilai di dunianya ada. Bendahara gereja, gembala, oh ini ada korban penginjilan 100 juta misalnya, ya. Tetapi saudara membawa dengan hati yang cacat, penuh kebencian, punya musuh di mana-mana. Firman Tuhan bilang letakkan dulu persembahan itu, bereskan masalahmu,
baru kau datang masuk ke rumah Tuhan. Paham gak saudara? Paham ya? Jadi nilai yang paling tinggi dari segala persembahan adalah ini, hidup kita. Hidup kita ini ada tubuhnya yang nampak dari kepala sampai kaki. Udah jadi persembahan yang hidup belum? Atau ini tubuh yang secara jasmani bergerak, tapi secara rohani kita mati. Kita sudah membawa tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan hidup yang berkenan, yang kudus. Saya selalu bilang jangan kita selimuti hidup kita hanya 2 jam di gereja terlihat kudus. Pakaiannya sopan, bicaranya sopan, tapi di luar sana kehidupan kita ancur. Bukan hancur lagi, ancur gitu ya. Jadi dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dalam tubuh yang nampak dari kepala sampai kaki ini ada pikiran, ada perasaan, ada jiwanya, ada rohnya. Yang kita harus pertanggungjawabkan sebagai persembahan secara fisik saja. Tubuh ini udah memuliakan Tuhan belum? Tato di mana-mana. Gak usah bicara jiwa, hati dulu, yang nampak ini. Cara berpakaian sembarangan. Punya anak mbak ingus, tidak dilap ingusnya, telanjang lari-lari, cuma pakai celana pendek. Sampai tetangga, anak siapa ini gak pakai baju? Terus ingus, hijau, belepetan. Ini kita lagi mau menyiapkan persembahan loh. Ketika Abraham diminta mempersembahkan anaknya, dia siapkan betul anaknya Ishak itu dipersembahkan. Kalau dibilang persembahkan tubuhmu, jadi dandanin anak kita, bikin anak kita sehat. Berikan dia pakaian yang layak. Sehingga ketika ketemu orang, anak kita dicubit pipinya. Aduh ini anak siapa? Sehat banget, gemesin, cantik. Itu baru yang fisik. Cara berpakaian kita, cara berdandan kita. Bukan cuma 2 jam di gereja, dandan benar, berpakaian benar. Tapi nanti di luar sana, beli sayur pakai daster, you can see, talinya 1. Tukang sayurnya seneng lama-lama layani ibu yang begini. Mempersembahkan tubuh itu 24 jam. Itu baru yang secara fisik sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dalam tubuh ini kemudian dari yang nampak, yang harus dibalut dengan pakaian, ya, ada pikiran, ada hati, perasaan. Apakah ini sudah dikuasai oleh Roh Kudus sehingga kita makin hari makin dikuduskan. Bertobat itu 1 kali, tapi proses pendewasaan gak berhenti sampai mati. Saya aja belum sempurna. Banyak hal nanti diingatkan oleh Tuhan. Tuhan gak bicara dari langit, Elizabeth kamu kurang ini, itu enggak. Tuhan bisa bicara dari anak sekolah minggu. Tuhan bisa bicara lewat suami kita. Tuhan bisa memakai mertua kita. Tuhan bisa memakai anak kita. Tuhan bisa memakai ibu guru di sekolah. Tuhan bisa memakai dosen kita. Tuhan bisa memakai atasan kita. Tuhan bisa memakai banyak hal untuk menegur kesalahan-kesalahan kita. Tapi ini baru mau ditegur, muka sudah asam. Ini Bu Gembala panggil saya apa nih? Ada apa ya? Terus, kamu dengar ya, saya kasih tahu kamu ya. Muka langsung lain, tidak terima. Kan dari wajah terlihat toh, apa yang di hati muncul di wajah kan? Kalau senang di wajah tertawa, ya kan?
Kalau nggak suka muka cemberut kan, waktu dinasehatin 4 mata nggak bisa, panggil temennya supaya dengar apa yang dinasehatin. Ada saksi nggak bisa, dari mimbar tegur. Dari mimbar nggak bisa, keluar, silakan kalau mau keluar, berarti nggak mau bertumbuh, nggak mau berbuah, nggak mau dibentuk. Nah, saudara yang kekasih, jadi mari kita mau mempersembahkan tubuh kita, sehingga ketika kita bawa kolektor ke depan Tuhan di atas sana sibuk dengan malaikatnya. Itu lihat Yeremia, dia bawa persembahan. Itu lihat Bapak Markus Seba bawa persembahan, tangannya bersih, dibawa dengan hati yang bersyukur kepadaku. Langsung Tuhan bilang, malaikat pergi turun sana, layani jemaat GBI Sola Gracia yang waktunya diangkat dari honor menjadi pegawai negeri, angkat di tahun ini. Yang tokonya mau diperlebar, kasih tahun ini diperlebar. Yang omsetnya mau dikasih tambah, kasih dia. Karena apa? Persembahannya berguna untuk pelayanan. Yang membawanya tangannya suci dan kudus. Tuhan tidak akan menjungkir balikan, Tuhan tidak akan marah di gereja kita. Karena apa? Karena kita mengupayakan semua dengan standar Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi mari kita mau melakukannya, ya. Coba saudara, mari kita baca di Warta Jemaat, ya. Mengapa disebut ibadah yang diperkenan Tuhan? Alasannya sangat sederhana. Karena banyak ibadah yang dibenci Tuhan. Mungkinkah orang beribadah tapi Tuhan tidak suka? Bukankah ibadah menyenangkan hati Tuhan? Nah, kita mau koreksi yuk. Ibadah kita ini kira-kira diperkenan Tuhan atau Tuhan benci? Tiap-tiap pribadi mari kita mengoreksi diri kita, ya. Ibadah adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Berkenan artinya memenuhi standar Allah, bukan standar manusia dengan baju agama yang mengatasnamakan Tuhan. Nah, baju agama yang mengatasnamakan Tuhan. Begini saudara, ada gereja-gereja tertentu yang menerapkan hal ini. Yang hari Minggu mau melayani, semua harus hadir biston, doa, ikut doa puasa di Sabtu. Ini kan agamawi sekali. Harus puasa dulu karena besok mau melayani. Singer kah, song leader kah, pemain musik kah, penerima tamu di depan, pokoknya yang mau ambil bagian pelayanan harus puasa hari Sabtu, ketemu di gereja, doa di gereja, buka puasa sama-sama, baru latihan untuk hari Minggu. Yang tidak ikut puasa, yang tidak datang biston, tidak ikut melayani. Apa saya menerapkan itu? Kan saya tidak menerapkan itu. Mengapa saya tidak menerapkan itu? Ya, karena itu hanya peraturan gereja, itu hanya peraturan agamawi. Bungkusnya bicara seperti rohani, bukan seperti ya bicara secara rohani, mempersiapkan diri dengan baik untuk melayani hari Minggu. Tetapi kalau itu kita bikin dan itu hanya jadi peraturan, ya, peraturan, dan itu diikuti bukan karena kesadaran untuk mempersiapkan diri melayani hari Minggu, tetapi gini, nanti kalau nggak datang saya nggak bisa melayani, nanti kalau nggak puasa saya nggak bisa ikut dalam pelayanan. Itu menjadi satu disiplin gereja, disiplin keagamaan. Lalu apa yang saya terapkan? Kalau hidupmu, tubuhmu, pikiranmu, hatimu kau persembahkan kepada Tuhan, bukan cuma 2 jam pada saat ibadah di sini, tapi dalam 24 jam kau sadar tubuh saya, jiwa saya, pikiran saya adalah persembahan yang hidup kepada Tuhan. Tidak mungkin cacat
Kalau saya jadi pegawai, saya nggak mungkin jadi pegawai yang cacat, tukang bolos, korupsi, nggak mungkin. Karena hidup saya adalah persembahan kepada Tuhan. Kalau saya seorang suami, saya tidak mungkin nyeleweng, biar pergi dinas ke kota mana, malam-malam diketuk pintu, Bapak ada servis pijat. Suara saya kan besar untuk ukuran wanita. Saya ke Timika, lalu kamar saya bunyi teleponnya. Di setiap kamar di hotel kan ada kan fasilitas itu. Lalu saya angkat, karena suara saya besar dikira lelaki kan. Bapak, apa butuh pijat? Saya bilang, oh iya saya butuh. Memang saya butuh, tapi saya nggak bilang ini saya ibu gitu loh, ya. Saudara tahu? Saya bilang, oh iya saya butuh. Karena apa? Waktu itu lagi bangun sekolah di Timika kan, capek kan. Nah, terus ketok kamar, tok gitu. Datangnya dandanannya pakai sarung, pakai kain, ya orangnya. Terus belahan di sininya, wah gunungnya nongol gitu. Mukanya cemberut begitu saya buka, wah ibu-ibu gitu kan. Padahal dia berharapnya kan bapak-bapak kan. Bapaknya mana bu? Nggak ada, saya sendirian. Saya bilang gitu. Dia pijet saya sebentar saja, udah selesai. Udah selesai, cepet banget. Coba kalau saya lelaki, pasti dibikin lama-lama. Kalau kita sadar tubuh kita ini adalah persembahan yang hidup, bukan cuma 2 jam kudus di dalam gereja, waktu dinas di kota lain, ada yang begitu gitu. Oh tidak, saya nanti pulang dipijat istri saya, itu baru benar. Tidak ada perempuan, ibu-ibu yang berbunga-bunga dibilang cantik sama suami orang. Yang ada juga begitu dibilang cantik pasti melotot gitu. Bahkan dia nggak tahu diri, punya istri, baru saya juga istrinya orang, bilang saya cantik-cantik. Itu kalau sadar tubuhnya ini adalah persembahan yang hidup, bukan cuma 2 jam saat di gereja. Makanya saya tidak mau gereja kita terlalu terikat dengan peraturan agamawi gitu loh, yang kalau jadi majelis harus ikut biston hari Sabtu, kalau tidak diberhentiin jadi majelis. Kau ikut biston hari Sabtu 2 jam, di rumah nggak pernah berdoa, itu nol di mata Tuhan. Kau ikut biston hanya karena mau main gitar, kalau tidak bisa main gitar di gereja. Di luar 2 jam di gereja, kau tidak pernah doa, kau tidak pernah ada waktu pribadi dengan Tuhan sebagai penyembah-penyembah, nilaimu nol. Yang kau persembahkan 2 jam, itu hanya action, itu hanya show di gereja. Nah, ini mari kita koreksi. Makanya Tuhan minta, ayo sebelum tutup tahun, koreksi diri. Ibadah kita cuma show doang nih. Kita cuma jadi badut-badut 2 jam, kelihatan rohani, pakai baju rapi, duduk di gereja. Tapi setelah pulang, bagaimana? Tuhan lagi kejar ini buat saudara dan saya. Tadi pagi sambil mandi saya bilang, sebetulnya mau masuk surga itu simple aja ya. Asal sadar ini tubuh adalah bait suci, ini tubuh harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dilakukan 24 jam, jaga terus kekudusan, jaga terus tubuh ini, pikiran, hati. Wow, maka jalan ke surga itu gampang, cuma melakukannya yang sulit. Makanya Tuhan bilang apa? Kita harus pikul salib. Pikul salib itu ya seperti itu, menahan keinginan daging, ya. Orang lain bersenang-senang di sana, kita anak muda malam minggu ini untuk anak-anak Tuhan, apalagi yang melayani malam pendek, bukan malam panjang begadang sampai pagi. Karena besok mau melayani, itulah salib.
Salib itu hal-hal di mana saudara harus menekan segala keinginan daging, merasakan kesakitan untuk layak kepada Tuhan. Itu saudara tidak bisa lakukan dengan kekuatan sendiri. Makanya Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku, belajar daripadaku, pikulah kuk yang kupasang. Kuk yang kupasang itu enak kalau kita nggak berontak, tapi kalau kita berontak pasti menyakitkan, ya. Jadi ibadah adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Berkenan artinya memenuhi standar Allah, bukan standar manusia dengan baju agama yang mengatasnamakan Tuhan, ya, peraturan-peraturan keagamaan. Berkenan harus menjadi pencarian terus-menerus dari setiap umat. Lihat di bagian sebelahnya warta jemaat. Jadi untuk berkenan gak bisa instan. Tadi saya bilang bertobat itu satu kali terima Tuhan Yesus, tapi disempurnakan. Kita harus terus mencari, terus mengupayakan makin berkenan, ya. Harus ada pencarian terus-menerus dari setiap umat. Ada upaya untuk makin berkenan, layak. Itu yang saudara harus perhatikan. Jangan pernah puas diri. Bangunlah filsafat hidup berkenan seperti ini. Puaslah terhadap berkat Tuhan di kehidupan ini, ya, artinya ya mengucap syukur. Dari bujangan menikah punya anak dapat mantu punya cucu. Ada rumah, anak-anak satu-satu tinggal di rumah yang Tuhan kasih, lewat berkat-berkat yang Tuhan berikan. Boleh kalau di situ saudara merasa, ya sampai di sini terima kasih Tuhan. Tapi jangan pernah puas, ya, melayani Tuhan hingga kesudahan hidup. Jangan. Saya sekarang udah jadi WL, udah cukuplah sampai di sini. Oh, saya sudah jadi tim doa, cukuplah sampai di sini. Oh, sekarang saya sudah jadi majelis, cukuplah di sini. Tidak. Jangan pernah puas untuk menyenangkan hati Tuhan. Apalagi Tuhannya yang Tuhan mau. Apalagi ya Tuhan yang kau mau. Apalagi yang Tuhan mau dari aku sebagai suami, dari aku sebagai istri, yang membuat Tuhan suka. Ini harus terus digali, ya. Hidup yang diperkenan Tuhan pasti akan menjadi hidup yang penuh kesaksian, yang tampak nyata, terasa, bukan sekedar kata indah, ya. Karena kan banyak kamuflase, banyak hal yang menipu. Kalau di Facebook mesra pelukan gitu kan, padahal di rumah berantem terus itu. Orang bisa di depan undangan bilang, terima kasih, saya bangga punya istri yang luar biasa. Lalu dia, sini sayang, sini honey, sini apa lagi sebutan, sini beb, apa lagi. Makanya menggunakan kata beb jangan sembarangan, Richard. Ya, itu nggak sembarangan, bab-beb. Harus tahu pada siapa diberikan. Nah, kalau dia kamuflase itu ketahuan. Sini sayang, istrinya datang, ambil cemburu. Saya bangga punya istri yang seperti ini, istrinya gini. Nah, itu ketahuan. Hanya kamuflase di depan orang banyak. Maka ketika itu hari ulang tahun pernikahannya, ayo bapak ibu pegang pisaunya berdua sama-sama. Yang satu cemburu. Itu ketahuan hanya kamuflase. Begitu kuenya dipotong, coba bapak ingat-ingat, ini ulang tahun pernikahan ke-25 tahun. Coba ingat pertama kali mencium ibu. Mau cium ibunya gini. Nah, itu ketahuan. Sesuatu yang gak dikerjakan sehari-hari itu akan jelas jadi kaku di depan orang. Maka jangan menipu, ya. Di selfie lagi mesra gitu. Begitu di depan orang, coba berikan kecupan yang paling mesra seperti dulu waktu pertama kali ketemu. Ini saya memandu ulang tahun pernikahan orang. Suaminya
mau kecup kening istrinya mundur. Kenapa ibu nggak mau dicium? Dia nggak pernah cium di sini, mau dicium di depan orang banyak. Acur kan acara jadinya. Kalau hidup yang berkenan kepada Tuhan pasti akan menjadi hidup yang penuh kesaksian, yang tampak nyata, terasa, bukan sekedar kamuflase kata-kata indah. Dalam sehari-hari orang bisa bilang, saya iri loh lihat kalian mesra sekali. Saya iri loh lihat anak-anak kalian. Bukan kita yang ngomong, aku mesra dengan suami, anak-anakku hebat. Bukan, orang lain yang menilai. Itu baru benar. Gitu loh. Kalau kita yang kayak air laut siapa yang ngegarangi? Nggak boleh kita yang bilang, aku bahagia loh. Orang tetangga yang bilang bahagia banget ya, padahal kehidupannya sederhana saja. Tapi keluarga itu tidak pernah kita dengar ada cekcok. Rumah-rumah yang perumahan kan nempel temboknya sama tetangga sebelah. Jadi kalau lagi ribut kedengeran kan. Bertahun-tahun kami hidup bersebelahan satu tembok dengan dia. Tidak pernah kami dengar ada keributan. Asal sudah jam 9 kita dengar pujian, ada mesbah keluarga. Itu hidup yang memenuhi standar, ibadah yang memenuhi standar, ya. Ibadah yang sejati sangat jelas bukan? Ibadah ini tak terkurung oleh tembok gereja, melainkan hadir di semua lini kehidupan. Nah, itu tadi saya bilang, ibadah sejati itu tidak terkurung dengan ini tembok kiri, tembok kanan, tembok belakang, tembok depan. Hanya 2 jam di dalam tembok ini kita rohani, nanti keluar kita rohana. Ya, ibadah sejati itu tidak terbatas hanya 2 jam di 4 tembok gereja. Kita pada rohani, kita sopan-sopan, bicara halus. Nanti keluar dari gereja teriak-teriak kayak Tarzan. Kemarin saya teriak aja, Yeremia ingatkan, aduh masih grace itu belum tuli, gak usah teriak-teriak. Yeremia membuat saya, saya tadi teriak ya, saya nggak sadar gitu ya. Jadi ibadah yang sejati sangat jelas, ya. Bukan ibadah yang terkurung oleh tembok gereja, melainkan hadir di semua lini kehidupan. Di kantor engkau ibadah, di tubuh ini persembahan yang hidup. Aku ke kantor sedang beribadah, sedang mempersembahkan tubuhku. Tidak mungkin di kantor menggoda-goda suami orang, memanfaatkan bapak ini orangnya baik, bapak ini orangnya baik, gampang keluar duitnya. Banyak kan orang-orang suka goda bapak-bapak di kantor. Tobat kalau ada ya. Dia ada di semua lini kehidupan. Dia tahu tubuhnya adalah persembahan yang hidup dan dinilai oleh orang banyak. Kalau di RT-nya ada tong panggilan kerja bakti, dia pasti nggak bilang sakit. Anaknya keluar, Pak RT, papa saya lagi sakit, jadi nggak ikut kerja bakti. Nggak begitu. Pokoknya ini tubuh ini 24 jam jadi persembahan yang hidup, tidak dibatasi hanya 2 jam, dibatasi 4 sisi tembok gereja kita rohani, ya. Jadi seluruh hidup ini dipersembahkan. Tak hanya kata benar dari mimbar gereja. Ini buat saya, buat para pengkhotbah. Kita harus hidup kudus, persembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang kudus. Tapi saya sendiri beli sayur pakai daster yang talinya 1, tidak pakai rok dalam, menerawang. Tukang sayurnya betah berjam-jam layani ibu yang begini. Mari kita mau
hidup benar di kesehariannya. Tak hanya persembahan atau perpuluhan, melainkan belas kasih kepada sesama yang membutuhkan. Tak hanya doa, tapi fakta hidup baik yang tidak terbantahkan. Ada orang kalau berdoa rohani sekali, disuruh doa cuma satu pokok doa untuk ditutupnya pesta Akbar Peparnas. Dia doa sampai acara Asian Games yang berikutnya dia sudah doakan lagi, masih berapa tahun ke depan. Olimpiade dunia dia doakan, seakan-akan dia paling rohani dari pendoa-pendoa yang lain. Tapi begitu keluar, wah, caci maki keluar, kebun binatang keluar, dari mulut yang satu ini keluar madu, tapi juga keluar racun. Jadi ibadah yang sejati itu kita bukan ibadah dalam jubah agama. Hidup ini dibungkus sama keagamaan. Berdoa, WL, singer, hanya 2 jam. Setelah itu hidup dalam ketelanjangan, compang camping rohani di luar sana. Itu tidak ada. Ini yang Tuhan lagi ingatkan di akhir tahun buat saudara dan saya. Apakah hidup kita udah berkenan kepada Tuhan? Apakah hidup kita ini gak jadi sandungan buat orang? Pak Jokowi itu hidupnya jadi sandungan loh saudara. Nah, saudara pasti akan kaget kan kalau saya bilang gini. Presiden saudara itu hidupnya jadi sandungan, perbuatannya jadi sandungan kepada orang yang suka korupsi, menipu, menggarong harta kekayaan bangsa ini. Dia jadi sandungan, dibenci. Tapi buat orang-orang yang hidupnya mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, dia jadi batu apa? Batu yang apa? Monumen kebaikannya, kedisiplinan kerjanya. Saudara bagaimana? Kita nggak kenal Jokowi, tapi lihat semuanya kita langsung, oh presiden saya bangga dengan presiden saya, pekerja keras. Jakarta, Papua macam kayak dari Jayapura ke Sentani saja, setahun bolak-balik ke Papua. Wah, kalau dia turun ke setiap provinsi, ada saja hal-hal unik yang dia bisa perlihatkan, yang dikenang orang dalam kepemimpinannya. Wah, kualitas kerjanya luar biasa. Di Papua bisa ada gedung, stadion internasional, standarnya itu dalam era Pak Jokowi. Perbatasan-perbatasan, wajah perbatasan jadi cantik. Kalau dulu kita mau selfie, kita pergi ke PNG dulu, karena di sana lebih bagus dari kita. Sekarang orang PNG yang datang ke kita mau selfie-selfie di perbatasan kita. Apalagi yang paling terbaru diresmikan di Merauke. Wah, itu lebih keren dari perbatasan yang ada di kita. Disko. Apakah hidup kita bisa dinilai seperti Pak Jokowi? Atau kita jadi sandungan? Ya. Pak Jokowi jadi sandungan buat yang suka korupsi, mencuri. Ini gara-gara presiden ini piring makan kita terbalik gitu. Kita mau hidup kita jadi kesaksian yang baik. Kemarin saya dikasih satu foto di WA sama teman saya, pemilik telur ayam mahkota, ya. Dia menggalang dana ke rekanan-rekanan. Dia ini kan, beliau ini pengusaha tambak ikan, tambak udang, pengusaha banyak yang beliau join dengan temannya. Kurang apa lagi Bu buat putari? Pak, kurang ini, kita mau beli kayu lagi. Kurang apa lagi Bu? Pak, kita kurang semen. Sebentar, saya komunikasi sama rekanan saya yang di Singapura. Saya komunikasi sama rekanan saya yang di Lombok. Semua temannya dimintain uang untuk selesainya gereja di Putali. Itu
Terus dia kirim foto sama saya. Hidup ini harus seperti jejak kaki di atas pasir. Ketika kita sudah lewat, orang lihat keindahan di jejak kaki yang kita tinggalkan. Seperti jalan di atas pasir, ketika kita melewatinya, orang lihat jejak kaki kita, keindahan di jejak kaki itu. Gak sampai 5 menit saudara, saya butuh uang 30 juta bayar tukang. Pertama dia dulu kasih, ini dari saya 10 juta, ini 5 juta dari rekanan saya, ini 10 juta dari rekanan saya. Kalau masih kurang, Ibu Pendeta kasih rinciannya, apalagi, berapa lagi yang harus dipenuhi. Saya cuma kasih gambar nangis. Kenapa? Oh Tuhan, ada ya orang sebaik ini gitu. Saya haruskan semua rekanan-rekanan saya membantu untuk pelayanan Ibu Pendeta. Saya bilang, enggak Pak, hanya kurang sedikit saja, cat 3 ember, itu bisa jemaat Sola Gracia di Kota Raja yang membelinya. Karena saya juga mau kita diberkati kan, dengan orang lain diberkati karena memberi, kita juga mau diberkati. Jadikan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Kalau habis mandi gitu ya, ngaca gitu, mau pakai baju, mungkin tubuh kita makin hari makin peot karena umur ya. Tetapi di tubuh yang makin peot ini, apa keindahan yang kita tinggalkan pada saat kita mati nanti. Kalau umur 50, kita udah gak mikir cantik lagi. Yang kita pikirkan kuburan makin dekat. Waktu kita dikubur itu, apa yang kita sudah tinggalkan? Bukan cuma untuk anak cucu kita. Sesukses-suksesnya orang hidup, dia dikatakan sukses kalau dia berguna, bermanfaat buat orang banyak. Jadi kalau kau sukses, punya anak 5 rumah, punya anak 5 mobil, punya anak 5, itu hanya untuk kau dan keluarga. Yang dikasih untuk jadi berkat buat orang apa? Sudah berguna belum buat tetangga kiri kanan muka belakang? Sudah berguna belum buat kota ini? Apa yang kau perbuat untuk kota ini? Bayar pajak aja nggak bayar kok. Tunggu ditilang baru ketahuan. Sudah mati semuanya. Mati SIM, mati apa lagi? Saya nggak tahu barang-barang begitu. Begitu kena prit baru mana SIM? Mana? STNK. Apa? STNK. Mana? Apa lagi yang harus dibayar? Wah, ini semuanya mati semua. Jangan saudara. Mari berikan persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Ada orang tanya saya, sampai kapan Ibu Pendeta bergerak ke sana, ke sini, ke kampung ini, ke kampung itu? Ya sampai saya mati. Selama saya masih bisa, saya akan terus bergerak. Tidak, oh selesai Ibu Tali, selesai sudah ya, gak ada yang kita bantu lagi. Oh, tidak. Saya masih harus bergerak. Sampai kapan? Sampai gimana? Lagunya sampai menutup mata gitu loh. Coba nyanyi lagu itu dulu. Ayo naik ke atas, kita mau tutup ibadah. Tahu nggak lagunya? Hah? Tahu? Ya gimana? Gimana kualitas hidup kita keseharian? Apakah kita dikenal sebagai orang hidup benar, murah hati, peduli pada kesulitan orang lain, jujur, bisa dipercaya, menegakkan keadilan, bukan orang yang gila uang, tak bisa dipercaya, bermulut manis, dasar muka. Tahu nggak dasar muka? Dasar muka itu artinya apa ya? Penuh dengan kepalsuan. Jangan buru-buru menilai diri, biarkan orang lain yang memberi penilaian. Ya, jangan
memberi kepada siapa? Anak saya, cucu saya. Itu mah kewajiban. Memberi keluar sana loh. Apa yang bisa kau beri? Nantilah kalau saya sudah kaya baru saya nyumbang. Itu di luar sana. Kalau anak Tuhan memberi dari kekurangan, itu adalah anak Tuhan, ya. Jadi persembahkan ibadah yang berkenan. Ibadah 2 jam ditata dengan baik. Di luar sana kita juga hidup beribadah. Lewat pekerjaan, lewat keluarga, lewat sekolah kita, lewat kuliah kita beribadah, ya. Ayo kita nyanyi seperti seperti wanita mengurangi minum, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurangimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayanimu. Tetap setia melayanimu. Tetap setia untuk melayanimu. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Melayani Tuhan bukan pada saat 2 jam di ibadah ini saja, tetapi waktu engkau mengerjakan tugas sebagai suami, sebagai seorang istri, sebagai pekerja, sebagai atasan, mahasiswa, pelajar, engkau sedang beribadah. Engkau sedang mempersembahkan tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang tidak bercela di pemandangan Tuhan. Maka kalau engkau bekerja, kinerjamu adalah kinerja yang memuaskan. Kepemimpinanmu adalah kepemimpinan yang ilahi. Engkau sebagai mahasiswa yang menjadi teladan bagi generasi yang ada di kampus. Kalau kita menjalani kehidupan ini dengan standar menyenangkan Tuhan, akan ada mahkota kehidupan pada saat Tuhan datang, dianugerahkan kepada saudara dan saya. Karena hidup ini dipakai untuk beribadah, hidup ini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak buat pengajaran firman yang kami terima. Kalau selama ini kami egois, hanya terlalu mementingkan kebutuhan pribadi, keluarga kami sekarang mau belajar hidup di tengah masyarakat luas,
Kami mau jadi saksi-Mu. Kami mau lewat kesaksian hidup kami Kau dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami makin memahami arti ibadah yang sesungguhnya. Di luar dari 2 jam kami beribadah di gedung gereja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Koreksi terus hidup kami, supaya hidup kami jadi persembahan yang berkenan, yang kudus, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan. Saudara, kita akan memberi persembahan. Yang pertama saya ingin minta maaf. Kalau saudara lihat di laporan keuangan hari ini, saya tidak cantumkan nama-nama yang memberi perpuluhan, amplop pengucapan syukur, ya nama saudara tidak ada. Ada kesalahan yang saya lakukan, yaitu begini. Saya biasa mendoakan semua, bendahara kan tidak membuka itu ya. Saya mendoakan semuanya, baru setelah itu dibuka, dibereskan uangnya, lalu amplopnya biasanya dibakar gitu ya, atau dibuang tapi sudah dirobek-robek begitu, supaya tidak jatuh di tempat sampah dibaca orang gitu. Nah, karena kemarin saya punya kegiatan terlalu padat ya, dari hari Sabtunya sudah padat, Sabtu, Minggu ibadah, Senin, Selasa saya didaulat datang ke Dosai karena keluarga di Dosai, saya dapat keluarga baru di Dosai itu yang memberikan kita lahan tanah tanah rumah doa ya. Mereka jauh-jauh hari sudah bilang nanti tanggal 9 pas ulang tahun dirayakannya di Dosai ya gitu. Jangan di Kota Raja. Kalau di Kota Raja kan udah sering gitu. Ini kan kami keluarga baru, jadi kita sudah siap juga mau keluarkan babi dari kandang. Wow, ya. Seumur hidup saya belum pernah ulang tahun dipotongin babi gitu. Dibikin babi guling 2 ekor. Wah. Jadi saya fokus ke sana, ya. Nah, saya doakan persembahan saudara. Saya buka amplop demi amplop. Nah, waktu kami mau berangkat ke mana? Ke Dosai, ya. Saya sapu rumah, saya bereskan semua sampah-sampah yang di meja juga dibereskan, mejanya jangan berantakan. Saya lupa kalau saya belum salin nama-nama saudara yang memberi perpuluhan, pengucapan syukur, ya. Dan cucu saya yang rajin, Grace, dengan saya nyapu, bereskan kamar, dia langsung buang ke tempat sampah. Jadi saya minta maaf, tidak ada nama-nama saudara, ya. Yang jelas tidak ada yang tercecer, tetap saya yang membuka, saya mendoakan, ya. Itu saja yang pertama saya minta maaf. Lalu yang kedua, ada hari Sabtu depan itu ibadah apa nih? Ibadah WBI yang melayani pujian Ibu Yeni, pelayan firman Ibu Sabriani Kodim. Nah, hari Sabtu juga ya saya mohon minta waktu bapak-bapak yang mungkin itu adalah hari keluarga ya, libur kantor hari Sabtu. Saya minta hari Sabtu besok kita kumpul di gereja ya jam 7:30. Bapak-bapak ya. Anak muda laki-laki juga boleh, tapi yang badannya kuat. Ya. Kenapa saya bilang anak muda juga boleh? Kita mau ke gereja di Putali, ya. Kita mau ke gereja di Putali, bapak-bapak datang mau ngecat gereja. Ya, saya selama ini sudah 5 kali warawiri, ngedrop material dari gereja kita temui itu gereja dalam keadaan 9 tahun terbengkalai, temboknya miring, ya. Lalu kita panggil tukang, kita borongkan ke tukang, dan kondisi terakhirnya
seperti ini. Ini kalau ada motor keluar dari gereja, anak-anak muda di sana turun naik bukit karena gerejanya ada di bukit untuk bawa pasir. Semua material semen, pasir dari bawah diangkut ke bukit karena gerejanya ada di bukit. Nah, kondisi gerejanya udah diplester seperti ini ya. Kemarin saya datang, separuh lantai gereja sedang dicor karena memang yang kita bantu sampai kepada di plafon, temboknya yang miring dirobohkan, dibangun ulang, kita plester luar dalam ya, dan kita cat untuk nanti WBI mau Natal dan sekolah minggu di sana ya. Jadi ya saya minta bapak-bapak dan anak muda laki-laki yang mau ikut ya, mau kerja, bukan mau foto-foto di sana ya, di danau ya. Saya minta hari Sabtunya bapak-bapak, coba bapak-bapak yang bisa ikut lambaikan tangan. 1, 2, ayo siapa lagi? 3, 4, siapa lagi? Bapak Agus, kenapa nggak angkat tangan? Ulang, bapak-bapak. Ini angkat tangan betul ya. Pak Yongki, nggak mau ngecat. Bapak Putri, kerja kalau ada 1. Jangan kerja. Ya, semua materialnya udah ada. Karena tukangnya dari 6 jadi 4, dari 4 tinggal bapak sama anak. Nggak ada yang tahan, kalau malam gelap tidak ada listrik di sana ya. Tapi puji Tuhan ya saudara, bantuan-bantuan yang diberikan lewat jemaat maupun sahabat-sahabat di luar jemaat membuat gereja nanti bisa dipakai. 9 tahun mereka berdoa untuk gereja ini ya, dan kita hanya 3 bulan ya bisa membuat gereja selesai. Tuhan percayakan jemaat Sola Gracia dan sahabat-sahabat Sola Gracia di mana-mana. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi mereka menangis ya, karena gereja bisa dipakai ibadah. Saya bilang nanti saya bawa ibu-ibu Natalan di sini. Sebelum ibu-ibu, suaminya ibu-ibu dulu saya bawa ke sini, bantu cat, bantu bikin mungkin rabat di kiri di kanan ya. Kita membayar tukang itu 40 juta, kita beli genset, kita beli material semua, dan saudara bayangkannya adalah material dibeli, ditaruh di pinggir dermaga, bawa semen, bawa pasir, bawa kayu, bawa apa saja, pakai speed. Sudah sampai di kampung, naik lagi ke bukit. Ini saya udah 5 kali loh beli bahan, antar. Jadi kalau ada bapak-bapak yang hari Sabtu bisa ikut, saya lebih bangga lagi. Kita cat bagus, kita pasang pohon Natal, kita taruh mimbar, udah bisa dipakai ibadah. Ya, itu kado kita di hari ulang tahun Tuhan Yesus. Natal itu kan ulang tahun Tuhan Yesus kan. Jangan Natal saudara yang dapat kado apa ya, kita kasih kado ke Tuhan Yesus. 1 gedung gereja bisa dipersembahkan. Sekali lagi beri kemuliaan. Dan nanti sore jam 7 malam, bukan sore ya, jam 7 malam kita mau rapat lewat Zoom. Majelis, tim doa, para bidang pelayanan. Ada keputusan-keputusan dari sinode, bentuk dari Natal tahun ini di masa corona seperti apa ya. Jadi kita tidak boleh keluar dari apa yang ditetapkan sinode. Natalnya bentuknya seperti apa. Nanti malam siap-siap ketemu jam 7 kita rapat Zoom untuk Natal dan tahun baru, memasuki tahun baru ya. Itu saja, dan minggu depan kita tetap beribadah 3 kali. Ibadah pertama jam 8, ibadah kedua jam 10, ibadah ketiga jam 5 sore via YouTube ya. Itu saja, kita memberi persembahan. Kita naikkan pujian apa? Oke, mari Bersama-sama
kita tunduk di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami selesaikan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk lawakan-Mu. Jadikan kami umat yang tahu mengucap syukur. Jadikan kami umat yang tahu bersaksi, yang membawa hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu. Bukan hanya ibadah 2 jam dengan liturginya berkenan kepada Tuhan kami kerjakan, tetapi di luar kehidupan 4 sisi tembok gereja itu juga kami pakai untuk beribadah. Lewat kesaksian hidup kami, kerja kami, sekolah kami, kuliah kami, tugas-tugas kami, Engkau dimuliakan. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami bawa dengan penuh sukacita, dan kami boleh lihat hasil dari apa yang kami kerjakan. Rumah doa, bangunan di Putali. Kami berdoa Tuhan, persembahan syukur, persembahan pengembangan gereja, persembahan pekabaran Injil, bahkan persepuluhan yang dikembalikan. Tuhan memperhitungkannya, dan Tuhan Engkau memberkati kami semua. Sehat hidup kami, sehat keuangan kami, sehat sukacita yang daripada-Mu tidak akan berkekurangan, tak akan habis dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kota kami Jayapura. Kami mengucap syukur untuk perhelaan Peparnas yang boleh berjalan dan selesai dengan kasih anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keamanan kota kami, Provinsi Papua, Papua Barat. Mengucap syukur untuk Bapak Gubernur. Kami berdoa Tuhan untuk proses pengangkatan wakil gubernur yang sedang berjalan. Kau akan memberikan satu orang lagi hamba Tuhan, tokoh untuk mendampingi Bapak Gubernur, menggantikan almarhum Bapak Clementina. Kami berdoa Bapak di surga untuk bangsa negara kami Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, Menteri, Gubernur di setiap provinsi, para duta besar, TNI, kepolisian negara kami. Kami perhadapkan semua kepada-Mu Bapa. Jadikan kami bangsa yang besar, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang memberikan keleluasaan untuk kami beribadah di dalamnya. Dan Kau memberkati Tuhan keberadaan sinode kami di tengah bangsa yang besar ini. Menjadi gereja yang makin kudus, gereja yang makin am di mata Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, biarlah ibadah kedua nanti juga akan Tuhan lawat seperti ibadah pertama yang kita kerjakan. Bahkan ibadah di sore hari lewat program YouTube. Kita mengucap syukur untuk apa yang sudah kita kerjakan. Bawalah berkat, terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita nyanyi pujian.